Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin memperkenalkan kembali package baru yang udah saya bikin tentang input. Di sini namanya itu the package the input ya. Kenapa saya bikin package the input ini? Karena dalam penggunaan input, misalnya kalau dari sisi backend contohnya. Nah, kita biasanya menggunakan yang mudah terbaca, mudah terlihat, dan enak digunakan. Nah, itu biasanya menggunakan yang ada bordernya. Kalau default Flutter, input itu pakai underline. Jadi agak kurang jelas nanti jarak antara data dengan label atau title-nya. Nah, saya dibikin seperti ini aja. Nah, kemudian saya bikin seperti ini untuk mempercepat proses pembuatan form input. Karena dalam penggunaannya ini cukup sederhana dan cukup ringkas, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan atau membuat halaman for input itu bisa lebih cepat. Nanti bisa dicoba ya, nanti saya akan terangkan penggunaannya. Teman-teman tambahin dulu package the input di dependency, kemudian jalankan. Nah, di sini kita akan mulai di bagian body list view-nya. Kita langsung panggil the input. Nah, teman-teman, kalau untuk ngetesting UI saja, untuk kontrolnya ini kita bisa langsung panggil class text editing controller. Cukup seperti ini aja. Nah, nanti bakal muncul tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa bebas masukin apa aja di sini. Dan di sini default tidak ada hint, tidak ada label. Seperti itu. Nah, kemudian di sini default dari the input itu dia adalah text area. Jadi kalau teman-teman mau jadikan sebagai dia itu basisnya adalah cuman inline, teman-teman harus tambahin di sini atribut yang namanya maxline. Maxline-nya adalah 1. Maka di sini teman-teman nggak bisa ke bawah, nggak bisa di enter lah istilahnya. Nah, jadi seperti itu untuk yang simpelnya. Kemudian kalau teman-teman mau nambahin hint, misalkan bla bla bla, nanti dia akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau kita klik dia akan kalau di sini kita klik dia akan hilang seperti itu. Nah, terus contoh lainnya, kita bisa menambahkan label. Labelnya sebagai penjelasan kayak title. Label itu penempatannya di bagian line border atas. Kita contohkan misalkan name. Misalkan muncul labelnya di atas seperti itu. Nah, oke. Terus kita akan coba dua input sebagai peralihan fokus. Kalau ada label dan hint, yang pertama dilihat itu adalah si hint itu di hidden, yang muncul adalah label. Tapi ketika inputnya aktif, label akan naik ke atas dan hint muncul seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu atribut title. Title itu posisinya di atas label. Tapi kalau di input ini kita aktifkan title, maka yang labelnya itu dia akan hilang, digantikan dengan title. Ya, otomatis hilang seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau kita mau pakai title, berarti si label ini dia nggak ada posisi, nggak ditampilkan. Jadi kita bisa hapus karena yang kita ambil sekarang adalah title. Kemudian ada atribut is required. Ini menunjukkan bahwa input yang kita bikin itu adalah wajib untuk diisi. Jadi nanti akan muncul tanda asterisk kayak gini, kayak gitu.
Nah, kalau require-nya false atau null, maka asterisknya hilang. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngasih dia validator. Validator ini seperti validator biasa yang ada di Flutter, bisa untuk mengecek nilai dari input. Misalkan kalau value-nya ini sama dengan string kosong, maka kita akan tampilkan respond error text empty. Jika ada datanya, maka tidak menampilkan text error. Save. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini empty muncul karena kosong, tapi ketika kita isi, dia akan langsung aman. Kalau kita kosongkan kembali, muncul notif empty. Nah, selanjutnya contoh yang di bawah di sini kita akan aktifkan, kita akan menggunakan input type. Di sini kalau input type-nya kita setting, maka dia akan default sebagai tampilan keyboard QWERTY atau seluruh tombol yang ada yang di settingan bawaan smartphone atau handphone teman-teman. Kalau kita pengen spesifik, bisa menambahkan input type. Kemudian di sini tipenya adalah text input type. Misalkan kita mau menggunakan number, jadi nanti untuk inputnya itu muncul number. Kalau kita aktifkan input kedua, maka akan muncul number. Kalau di pertama, dia defaultnya kayak gini. Ini adalah number. Nah, selanjutnya minline dan maxline ini berhubungan ketika kita mau menjadikan sebagai text area. Contoh di sini adalah description. Untuk maxline-nya adalah 5 dan minimumnya adalah 1. Nah, ini sama halnya seperti default tadi di awal. Karena basicnya ini adalah text area. Kita bisa enter ke bawah 3, 4 baris, 5 baris. Nah, ketika lebih dari 6 baris, maka dia tidak akan diperbesar lagi tingginya. Tapi ini dia bisa di scroll sekarang. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita pengen jadikan sebagai wilayah dari inputnya, ini kan kalau ketika kosong dia satu line. Nah, kita pengen jadikan dia agak tinggi. Kita bisa atur di bagian minimum line-nya, jadi di sini 3, misalnya 10. Nah, jadi dia inputnya itu akan tinggi seperti ini. Oke. Jadi nah, terus di sini validator dia nggak bisa aktif kalau kita nggak pakai untuk form key-nya, dimana untuk ngecek validator dan menjalankan eksekusi. Nah, di sini kita bisa buat skema form input. Misalnya ada satu input deskripsi, kita bikin elevate button di sini, child text validate, atau misalkan send data. Nah, untuk si inputnya ini kita harus bungkus menggunakan form. Kalau misalkan ada 2 input di sini, kayak gini, nah maka kedua inputnya ini kita harus bungkus menggunakan form yang sama. Oleh karena itu kita nggak bisa bungkus ini menjadi bungkus pakai form, ini bungkus pakai form. Jadi kita bungkusnya itu secara sekelompok. Kita lihat root dari id input ini adalah list view, maka list view yang kita bungkus. Get menjadi form. Kemudian di get form ini ada atribut key. Nah, key-nya ini kita harus bikin dulu. Misalkan di sini kita bikin final form key sama dengan global key. Kemudian kita gunakan untuk form state form key-nya kita pasangkan di bagian key. Dan sekarang pada saat kita mengeklik si button, kita cek validatornya menggunakan variable form key dot current state dot validate
seperti ini. Nah, di dalam if ini adalah aksi ketika tervalidasi, when validate. Nah, kita akan ganti sebagai print aja di sini. Send data, else print not valid, misalkan. Nah, seperti ini. Kita coba testing, save. Sambil lihat debug console-nya. Nah, kita coba langsung klik di bagian send data. Ini .empty, di sini muncul not valid. Kalau kita isi salah satu, ini sudah ini kita isi, ini tidak, kita klik masih not valid. Tapi ketika kedua-duanya kita isi send data, maka baru send data dijalankan karena validatornya sudah tervalidasi. Jadi seperti itu penggunaan input ini, dari yang paling sederhana sampai ada validatornya seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih.